Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nura Ilmiah Primasari. Hari ini akan membahas materi mengenai kewajiban lancar, provisi, dan kontingensi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, ini merupakan pertemuan kedua yang merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau yang pertemuan pertama kita membahas kewajiban lancar, maka di pertemuan kali ini yang fokus kita bahas adalah provisi dan kontingensi. Oke, sebelum kita masuk ke materi provisi, kita mengingat lagi ya materi sebelumnya, yaitu liabilitas lancar. Liabilitas ini merupakan intinya ya kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Itu liabilitas. Sedangkan untuk liabilitas lancarnya merupakan kewajiban yang memiliki jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi provisi. Provisi ini merupakan liabilitas yang jumlah dan waktunya belum diketahui secara pasti. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis provisi yang ada dalam laporan keuangan. Yang pertama ada gugatan terkait dengan provisi litigasi atau hukum. Yang kedua garansi. Ketiga pertimbangan pembayaran. Keempat provisi lingkungan. Kelima kontrak-kontrak besar. Dan yang keenam adalah restrukturisasi. Pengakuan provisi. Provisi diakui jika yang pertama entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar terjadinya arus keluar. Dan yang ketiga, adanya estimasi yang andal. Jika kondisi ketiga di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Berikut ini merupakan gambaran dari pengakuan provisi. Jadi dimulai dari dicek apakah kewajiban kini itu sebagai akibat kewajiban yang mengikat, kewajiban masa lalu. Jika tidak, maka kemungkinan kewajiban tersebut tidak dibuat apapun atau tidak dilakukan pencatatan apapun. Tapi jika kemungkinan adanya kewajiban, gitu ya, maka kemungkinan dilihat apakah terjadi kemungkinan sumber arus sumber daya keluar itu kecil. Nah, jika tadi yang pertama kewajiban kini sebagai akibat kewajiban yang mengikat itu ada, maka dicek lagi apakah terjadi arus keluar sumber daya. Jika tidak, dicek apakah kemungkinan arus sumber daya yang keluar itu kecil. Jika ya, tidak dibuat apapun. Jika tidak, maka akan diungkapkan dalam kewajiban kontingensi. Nah, jika kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya ini ada, iya gitu jawabannya ya. Jadi akan dicek lagi apakah ada estimasi yang andal. Jika tidak atau jarang, maka akan diungkapkan ke dalam kewajiban kontingensi. Tapi jika ada estimasi yang andal, maka akan diakui sebagai provisi. Ukuran provisi, ada 5 hal yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan pengukuran provisi. Yang pertama, estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik. Estimasi ini merupakan perkiraan ya. Estimasi terbaik dalam pengeluaran. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu profesi, entitas ini perlu mempertimbangkan berbagai resiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Yang kedua, nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, jadi adanya perbedaan waktu itu terkait dengan nilai uang atau kurs gitu ya, jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang keempat, peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Yang terakhir adalah rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset itu tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi.
Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas itu harus melakukan pengungkapan. Yang pertama adalah terkait dengan nilai yang tercatat pada awal periode dan akhir periode, adanya provisi tambahan. Jadi ini dibuat jika ada peningkatan atau perubahan jumlah provisi. Jumlah yang ketiga adalah jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode yang bersangkutan. Yang keempat adalah jumlah yang belum digunakan, yang dibatalkan selama periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Selain pengungkapan di atas, entitas juga harus mengungkapkan pula yang pertama, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya yang terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus kas tersebut diperlukan dalam rangka penyediaan informasi. Yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Jadi jika provisi itu ternyata diganti oleh pihak ketiga gitu. Oke, selanjutnya contoh terkait dengan pengakuan provisi ya. Misalnya PT Intan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi kepada para pembeli produk. Nah, berdasarkan kontrak penjualan, produsen ini akan menjamin mengganti produknya dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualan jika terjadi kerusakan. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu itu terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan tersebut. Oke. Nah, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Penjualan produk dengan jaminan yang selanjutnya itu menimbulkan kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban itu terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan. Jadi simpulannya, entitas itu harus mengakui kewajiban provisi sebesar estimasi terbaik biaya perbaikan atau penggantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produknya yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Oke, jadi karena tadi di awal dia memberikan jaminan atau garansi atas produknya dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, berarti dia harus mengakui adanya kewajiban provisi. Nah, kewajiban provisi ini diestimasi dengan menggunakan estimasi terbaik biaya yang dikeluarkan atau sebanyak-banyaknya kemungkinan terjadinya klaim. Nah, ini akan benar-benar akan terjadi provisi ketika nantinya akan ada klaim dari konsumen. Gitu ya. Itu contoh yang kedua. Misalnya PT Mulia bergerak pada industri minyak, melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas yang diwajibkan oleh peraturan. Nah, salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi ini tidak memiliki peraturan mengenai pembersihan atas pencemaran lingkungan tersebut. Nah, entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara selama beberapa tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 20X0 dapat dipastikan bahwa RUU adanya rencana undang-undang gitu ya. Rencana undang-undang yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan segera setelah akhir tahun. Nah, jadi kasusnya itu PT Mulia ini bergerak di bidang minyak, dia melakukan pencemaran. Nah, dia sudah melakukan pembersihan hanya sebatas yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Nah, setelah tahun berjalan, itu negara tersebut menyusun rencana undang-undang yang mewajibkan perusahaan tidak hanya melakukan sebatas tadi, tapi lebih banyak lagi. Jadi mewajibkan pembersihan tanah, gitu ya. Nah, berarti kan harus ada dana untuk melakukan tadi berdasarkan rencana undang-undang tadi. Nah, atas karena adanya rencana undang-undang tadi, berarti perusahaan ini nantinya harus melakukan estimasi terkait dengan kewajiban provisi. Oke, jadi yang pertama, peristiwa yang mengikat adalah pencemaran. Ya, peristiwanya adalah pencemaran. Jadi pencemaran tanah karena dapat dipastikan adanya perundang-undangan tadi, rencananya adalah rencana undang-undang dan nanti dipastikan di akhir tahun akan muncul undang-undang ini, maka
diharuskan perusahaan untuk melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut. Yang kedua, terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini atau keluarnya sumber daya. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini keluarnya sumber daya itu akan terjadi, ya. Jadi rencana undang-undang itu sudah pasti akan keluar gitu ya. Meskipun rencana, tapi ini sudah wacana dan akan keluar. Nah, dan yang ketiga, perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Jadi, diestimasikan biaya itu akan dapat mengcover terjadinya pencemaran lingkungan tadi ya. Oke, selanjutnya adalah kontingensi. Secara umum, semua ketentuan yang bersifat kontingensi itu karena terdapat ketidakpastian baik dalam hal waktu maupun jumlah. IFRS atau International Financial Reporting Standard itu menggunakan istilah kontingensi ini untuk jenis kewajiban dan aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Ini adalah liabilitas kontingensi. Dia no recognition, jadi dia tidak diakui. No recognition itu tidak diakui, tapi disclose, tapi dia diungkapkan gitu ya. Jadi liabilitas yang tidak memenuhi kriteria sebagai provisi itu diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan, jadi tidak ada dalam laporan keuangan, tapi dia diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Keberadaan liabilitas kontingensi ini harus dievaluasi apakah berubah menjadi provisi karena menjadi probable dan dapat diukur dengan andal, atau menjadi kemungkinan kecil sehingga tidak perlu diungkapkan. Selanjutnya adalah aset kontingensi. Entitas itu tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi berdasarkan PSAK 57 di paragraf 31. Jadi sama dia statusnya no recognition dan disclose. Jadi aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Jadi keberadaan aset kontingensi ini tidak dapat dikendalikan oleh entitas atau perusahaan gitu ya. Jadi aset kontingensi ini pada umumnya adalah contohnya seperti penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus yang belum pasti. Lalu ada kemungkinan pengembalian uang dari pemerintah jika terdapat selisih pembayaran pajak atau restitusi pajak. Yang ketiga, kasus-kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Jadi ketika hasilnya menguntungkan itu masuk sebagai aset kontingensi. Oke, materi kita selesai untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.